Hai semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan membahas mengenai apa? Ini cukup mudah sih, dimana ini adalah salah satu ilmu yang perlu dimiliki oleh semua trader. Ya, jadi sebaiknya pemula atau calon trader harus mengerti dan tahu apa ini. Oke, jadi hari ini kita akan membahas dasar-dasar dari analisis teknikal. Apa itu? Sebenarnya ada komponennya, ada dua. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang support dan resistance. Kemudian saya akan menjelaskan tentang trend. Oke, ya, trend, atau bisa kita buat dalam gambarnya ada trend line. Oke, mudah nggak juga, sulit nggak juga gitu. Jadi ya mudah sulit lah. Oke, kita lihat dulu ini support dan resistance. Seperti yang kita ketahui, support dan resistance adalah level atau lantai-lantai, dimana ketika contohnya saya berada di lantai 5, saya ingin ke lantai 10, saya harus melewati tangga atau naik lift, melewati lantai 6, 7, 8, dan 9 hingga ke 10. Kemudian kalau saya mau turun dari lantai 5, saya harus turun dari lantai 5, berarti naik antara mau naik lift, mau naik tangga, terserah. Tetapi intinya adalah saya harus turun ke lantai 4 dulu, baru ke lantai 3, baru lantai 2, baru lantai 1. Oke? Jadi seperti itu. Semua pergerakan harga mengikuti seperti itu. Dia nggak mungkin tiba-tiba hilang, tiba-tiba harganya nggak ada, langsung berada di lantai 10. Nggak mungkin seperti itu. Ya, itu nggak mungkin. Ya, itu mungkin aja terjadi kalau biasanya di stock index. Biasanya terjadi di stock index karena di stock index itu sebenarnya lebih nggak liquid daripada market forex maupun market komoditas. Begitu. Jadi ketika market open, stock index bisa gap up, bisa gap down, ya. Jadi di forex nggak seperti itu, di komoditas juga biasanya nggak seperti itu. Oke, support dan resistance. Penjelasannya seperti yang tadi kita jelaskan. Intinya adalah kita mau membuat level. Ya, kita cara membuatnya gimana? Cari aja yang satu titik di mana dalam satu garis itu banyak yang bersentuhan. Itu. Ya gini. Sentuh ya 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Padahal saya lihat dia di sini. Ya, saya lihat pergerakan dari sebelumnya, baru saya jadiin support, baru tiba-tiba kena aja sendiri. Jadi itulah fungsinya, ya, fungsi dari support dan resistance ya seperti itu. Dia melihat pergerakan harga yang sebelumnya yang sudah terbangun dan tak bisa membuat support dan resistance. Saya cuma acuannya dari sebelah sini, saya nggak melihat dari arah sini sebenarnya. Ya, acuan saya dari sini. Saya lihat, saya cuma butuh dua ya, karena di daily saya cuma butuh 2 biasanya. Ya, cuma butuh 2 ya, Kenapa butuh 2? Kok 2 dikit banget sih? Karena di daily ya, kalau 4 hour 1 hour mungkin lebih banyak ya, karena lebih sering bersentuhan. Tapi kalau untuk daily kita acuannya cuma 2. Ya, ini salah satu ilmu yang sebenarnya nggak banyak yang bahas. Support dan resistance biasanya ada bilang 4-5, sebenarnya enggak, 2 aja udah cukup. 2 dari masa lalu udah cukup, asal dia itu agak jauh dari yang biasanya. Tuh, saya cuma lihat pergerakan dari sebelah sini. Malah ini sebelah bagian sini, dari sini sampai sana saya nggak baca lagi, saya cuma baca dari sini. Ya, saya cuma dari sini saya baru bisa saya gambar dan ternyata tepat gitu loh. Ya udah. Berarti itulah gunanya dari support dan resistance. Dari sebelumnya sampai sini kena gitu loh, dan berhasil. Itu support dan resistance. Baru kita bisa adjust. Kenapa kita adjust?
kita harus melihat dari sebelumnya baru kita adjust. Nggak bisa kita lihat langsung dari sini kita adjust. Kenapa? Karena dengan kita melihat yang sebelumnya, kita tahu bahwa level-level tersebut penting, dan sudah kita lihat ke depannya untuk mengadjust ke harga yang sekarang biar kita bisa mendapatkan support dan resistance teraktual itu ya. Jadi salah teman-teman itu banyak yang salah, di mana dia berpikir bahwa support dan resistance itu udah pasti, padahal dia bisa berubah sesuai dengan zamannya ya. Jadi semakin ke depan tuh ya, semakin banyak yang teradjust gitu loh ya. Jadi makanya kita membuat analisis support dan resistance itu dari belakang sebenarnya, nggak boleh langsung dari depan. Kalau kita udah lihat dari depan, nanti kita nggak tahu titik-titik di mana dari garis sebelumnya kelihatan bahwa itu memang support dan resistance begitu. Jadi pertama kita lihat ke belakang dulu, jangan melihat yang paling harga teraktual, kita melihat yang sebelumnya dulu. Sebelumnya kita gambar dari sana, baru kita lihat ke zaman sekarang, baru kita adjust gitu. Jangan sebaliknya. Kalau sebaliknya malah kacau nanti ya. Gitu. Oke, kita lihat. Oh, ini pas, cocok. Oke, ini cocok enggak? Ini kita adjust. Nah, ini baru kita adjust. Kenapa kita adjust? Karena memang itulah fungsinya. Fungsi kita melihat masa sekarang dan masa depan itu ya begini. Gak bisa kita adjust. Nah, kita adjust di sini. Kok di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 banyak kan? Banyak. Ya udah kita pakai. Ya, kita baru bisa adjust sekarang. Kenapa? Karena sebelumnya sudah begitu. Baru kita bisa adjust kembali. Dan lagi kita bisa menambahkan. Good ya, cukup bagus sih, cukup bagus. Terus ini ada yang baru kita tambahkan. Jangan takutlah menambahkan. Kita bisa adjust juga. Nah, oke, ini belum kesentuh. Oke, so ini nggak kesentuh. Oke, jadi ini baru kita adjust lagi. Adjust kemana? Ke titik tertinggi sebelumnya. Kena. Ya udah selesai. Ini support dan resistance kita untuk USD Japan Yen. Ya. Support dan resistance. Kemudian kita mau tahu trennya kemana. Oke. Trend line ya pakai trend. Oke, kita ambil ini. Dua garis aja udah cukup ya. Ya, untuk trendnya ya. Sorry. Trennya 2 garis udah cukup ya. Ambil titik tertinggi dari swingnya. Ini swing. Kenapa swing? Karena ya seperti ayun. Nah, ayunan ini nah kelihatan. Jadi seperti ayunan ini, swing, low di sini, high, swing, high gitu. Kayak ayunannya ke tinggi. Nah, kayak orang bilangnya swing high, swing low. Ya itu intinya itu. Swing, ini kan swing, ayun. Swing, low itu titik terendah, high titik tertinggi dari daerah itu. Ya, jadi ini swing high gitu. Jadi high ke high. Oke, ini bisa membuat jadi trend. Di garis jadi trend line itu. Ini nggak usah pusing-pusing lah ini. Gimana sih cara buat trend line? Apa sih trend line? Ya gitu. Trend itu pergerakan harganya ke atas atau ke bawah. Line garis. Jadi ya udah tarik garis dari titik tertinggi dan titik tertinggi atau titik terendah dan titik terendah. Tapi karena ini kelihatan dia ke bawah, ya kita ambil ini. Gitu. Oke. Nah, ini kan turun. Sini kemudian break. Ya udah break naik kan, tap. Oke, ada swing low lagi. Ya udah kita tarik lagi di sini, tarik dari bawah ya begini, begitu. Nah, setelah itu dia keluar dari naiknya, tren naiknya.
dari trend line-nya. Ini kan trend line untuk uptrend ya. Nah, setelah keluar dari trend line-nya, kemana? Kita nggak tahu, kita nggak bakal tahu. Jadi kita bisa menunggu saja. Ini kelihatan bahwa dia stop kan. Biasanya kalau stop harusnya turun, tapi nggak, dia malah naik. Jadi kita nggak tahu nih antara mau naik lagi atau gimana gitu loh. Ya, jadi ini trend line di mana trend itu dia arahnya kemana, line itu suatu garis. Jadi kita ambil dari swing low ke low ya. Ini kan low, swing turun kan, swing low. Kalau high ke high itu begini. Oke. Kalau high swing high gitu. Nggak bisa karena terlalu maksudnya kalau misalnya trend line itu harus kita buat kalau dia misalnya sudah biasanya 45 derajat gitu, 45 derajat. Jadi 45 derajat itu termasuk trend, udah jadi trend begitu. Kalau di bawah itu sebenarnya cukup kurang ya, bisa jadi sideways, dan cenderung memang biasanya begitu akan terjadi sideways kalau dia trend line-nya di bawah 45 ya. Seperti ini kalau kita tarik garis ya, seperti ini kan, dia sebenarnya nggak 45 ya, mungkin 45 ya dia. Enggak sih, ini bukan 45 derajat. Jadi kelihatan kalau misalnya dia emang lagi trend naik, kelihatan dia emang kelihatan emang naik gitu ya, secara psikologis 45 derajat. Jadi dia akan naik seperti itu. Ada nggak ya? Biasanya ada toolnya. Nah ini. Nah, 45 derajat kan, bener kan? Apa saya bilang, makanya jadi 45 derajat kelihatan gitu loh. Kalau dia di bawah itu biasanya nggak naik. Nah, kita lihat di sini. Nah, ya, nggak biasanya. Nah, 37 kan. Jadi dia sideways. Bisa kita acunya 45 derajat. Jadi kelihatan banget, jelas trendnya, caranya menggambar seperti itu. Kalau dia naik, dia turun, kita ambil dari high-nya, swing high, swing high, ya, high, swing high, gitu. Kita tarik, 2 aja cukup. Kalau untuk trend line naik, itu ya naik dari low ke low, swing low, gitu, swing low, ya, ayunnya gini, gitu. Oke. Biasanya 45 derajat. Kalau udah lewat kalau di bawah itu nggak bagus. Kalau di atas itu agresif berarti. Agresif. Ada nggak ya? Ada sih. Nah ini contohnya. Agresif nggak? Agresif banget. 45 derajat, gila. Ya, jadi ya seperti itu. Bisa pakai ini. Ini juga sebenarnya cukup handful ya. Helpful, sorry. Ya, ini bisa. 45 derajat. Jadi ada tuh seperti ini, memang bisa dipakai gitu loh. Nah, ini dia nggak bakal, dia jadi apa? Dia bukan trend line ini, bukan uptrend nih. Tapi bisa jadi trend juga, bisa jadi trend line juga. Tapi biasanya bukan uptrend, jadi trend line doang. Gitu. Ini. Sorry. Ini nah. Ya, nah ini downtrend. Gitu. Ya, minimal 45. Dan kalau teman-teman menemukan ini, yakinlah, ikutlah. Ini lagi agresif berarti. Agresif. Ikutlah. Kalau kita lihat yang barusan, bisa jadi ya. Bisa jadi sih. Nah ini bisa jadi sih dia akan lanjut ya.
Seperti itu cara membuatnya, cara membuat trendline-nya. Nah, ini tergantung juga berarti ya. Oke, ini tergantung. Oke, ini cara gampangnya. Oh, belum. Oke. Ini cara ya, ini contohnya seperti itu. Teman-teman bisa lihat lah ya. Ya, caranya. Ya, ketika dia naik ya begitu trendline-nya. Kok bisa dapat 45 ya? Ya begitulah. Jadi gampangnya seperti itu, kita nggak perlu acuan ini karena dia chartnya emang semakin bisa di squeeze ya, di squeeze makin kecil makin besar gitu. Oke, ini udah daily, udah bagus. Terus emang uptrend sih, kelihatan banget kalau dia naik. Kelihatan nggak? Nah, kelihatan nggak? Ini turun, kelihatan kan? Kelihatan banget. Ini naik, kelihatan banget. Ya udah, itulah trend. Kita garis satu garis itu jadi trendline begitu. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan edukasi seperti ini, silakan klik tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video edukasi terbaru dari saya. Thanks for watching. Trade easy with Bismillah.